Shalom Sobat PZ Media dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita boleh bertemu kembali dalam 10 menit membahas Sekolah Sabat. Kita telah sampai di pelajaran yang ketiga, di mana berjudul gambaran dari pernikahan. Nah, Pak Steven, di sini ada 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan. Di mana yang pertama begini. Dikatakan kisah daripada perkawinan di Kana, ya, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini, ya, mengenai kebersamaan kita dengan Yesus tentang masa depan dan juga khususnya akhir zaman? Oke, terima kasih PD Bro. Memang dalam ayat ini kita boleh menemukan ya bagaimana Yesus Kristus sendiri ingin menyatakan dirinya loh gitu, ingin menyatakan siapa dia dan bagaimana hubungannya antara manusia dengan Allah itu sendiri. Nah, kalau kita boleh lihat pada bagian ini, di ayat ini kita mendapati mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mengenai pernikahan ya, pernikahan ataupun pesta di Kana. Nah, dalam hal ini pernikahan seringkali dikaitkan dengan siapa? Antara Yesus dengan kita sebagai jemaat yang apa? Yang percaya kepada Allah sendiri. Nah, bagaimana pernikahan ini ataupun hubungan ini harus berjalan dengan erat ataupun dengan baik supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah itu sendiri. Nah, kalau kita masuk ke dalam mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sendiri nih, PAD Bref ya. Kita boleh melihat di ayat itu bagaimana Allah mengubah air menjadi anggur, di mana itu adalah sebuah perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur yang menunjukkan bahwa dia datang untuk memberikan satu kehidupan yang baru, satu sukacita yang baru. Di mana kita ada nih di kebiasaan lama kita, namun ketika Allah itu mau memiliki hubungan dengan kita, dia akan mengubahkan kita agar kita boleh menjadi lebih baru. Dan Yesus juga mengatakan, ya, saatnya belum tiba, saatku belum tiba. Nah, ini yang mengartikan bahwa ketika Yesus mengatakan hal tersebut, memang belum tiba waktu Yesus untuk Untuk disalibkan. Namun melalui perjalanan ini banyak orang yang sudah mulai mengenal akan Yesus dan otomatis mengenal akan tujuannya nantinya nih. Dan yang terakhir, melalui mukjizat ini otomatis dong ketika seseorang wanita melihat pria yang tampan, jago lagi atau punya banyak talenta, otomatis akan terpikat. Begitu pula dengan Yesus Kristus ketika dia melakukan sebuah mukjizat, umat-umat tujuannya untuk apa? Untuk mengimani akan siapa Yesus itu sendiri. Terima kasih Pak Steven. Nah, sekarang nih kita dibawa ke perumpamaan tentang 10 gadis. Ya, kita tahu 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ya. Dan apa sih sebenarnya yang diajarkan cerita ini ya kepada kita tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman? Dan mengapa penting kita untuk mempersiapkan diri kita nih, Pak Steven? Oke. Kisah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis ya yang tidak bijaksana, ini adalah cerita yang sangat yang sangat familiar ya di kalangan kita. Ini memberikan sebuah simbol bagi kita bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap keadaan kita harus selalu bersiap nih PDB ya. Karena dikatakan bahwa ketika mempelai itu datang, kita tidak tahu nih kondisi kita. Kalau kita tidak bersiap, maka seperti dalam cerita tersebut, orang itu tidak diizinkan untuk masuk ke dalam rumah pesta. Nah, tapi bagi orang yang bersiap, mereka akan tetap masuk ke dalam rumah tersebut dan mereka akan menyambut mempelai laki-laki. Dengan arti lain bahwa kehidupan kita ini tidak tahu kapan datangnya akan juru selamat itu sendiri, ya. Kapan datangnya mempelai pria itu. Namun secara tidak langsung kita harus selalu mempersiapkan diri kita, ya. Gitu. Kalau kita tidak bersiap, otomatis kita tidak akan masuk dalam pertemuan tersebut. Dan kita tidak termasuk dalam warga negara tersebut. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Steven ya. Jadi penting sekali kita untuk mempersiapkan diri karena kita nggak tahu ya kapan waktunya. Bahkan walaupun misalnya juru selamat belum datang pun kita juga nggak tahu kapan kita akan meninggal ya. Betul. Itu juga betul sekali, sesuatu yang perlu kita waspadai. Jadi kita harus terus bersedia ya, bersiap sedia. Nah, di pertanyaan terakhir ini nih, Pak Steven. Ya. Kita lihat banyak sekarang praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran awal Alkitab, ya, khususnya di kalangan Kristiani ya, pengikut Kristus. Nah, apa aja sih kira-kira ya kalau yang related sama kehidupan kita sekarang ini yang membuat kita itu sebenarnya secara lahiriahnya kita sudah menduakan Tuhan nih.
Ya, jadi nggak setia lagi. Kalau tadi kan kita membahas tentang gambaran pernikahan ya. Oke. Nah, bagaimana kita bisa menghindari hal itu dan juga kita membantu orang lain memahami akan hal itu juga, Bro. Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Kita tahu bahwa pada awalnya pernikahan itu merupakan satu cara untuk menjalin ataupun memikat satu hubungan nih, Pedro. Betul. Demikian pula kita dengan Allah, kita harus memiliki hubungan yang erat. Nah, ketika hubungan itu sudah terjalin, otomatis pasti akan apa? Mungkin saja akan banyak godaan-godaan yang membuat kita terpecah daripada hubungan tersebut. Betul. Nah, dan memang benar bahwa seringkali saya contohkan saja seperti Hosea dan Gomer nih, kita tahu bahwa Hosea adalah utusan Tuhan untuk menikahi Gomer. Nah, mereka ini sudah bersatu, sudah diikat dalam apa? Pernikahan. Betul. Namun, karena si Gomer ini memiliki latar belakang yang ya kita katakan buruk, sehingga dia mendua hati lagi kepada pria-pria lain, bahkan memiliki anak dari pria lain. Kita boleh lihat bagaimana pasangan ini yang awalnya dipersatukan dengan baik oleh Tuhan, tapi karena lika-liku kehidupan mungkin membuat dia berpisah, dan akhirnya itu menyebabkan dosa yang besar. Demikian pula dengan kehidupan kita dengan Tuhan, ya. Memang Hosea dan Gomer digambarkan sebagaimana orang Israel yang dulunya menyembah yang menyembah berhala, namun tetap relevan dengan kehidupan kita zaman sekarang ini. Kenapa? Karena contoh kecil saja, di dalam rumah ibadah, ya. Dalam rumah ibadah memang tujuan kita untuk dipersatukan dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi seringkali ada saja hal-hal kecil, bahkan hal besar yang membuat kita ini semakin renggang jarak kita dengan Tuhan. Nah, seperti yang saya pegang inilah PHD, ya. Ini adalah satu oknum yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya tidak akan ada orang yang sanggup satu hari tanpa ini. Ya, kalau saya tanya PHD Brief juga pasti otomatis sangat jarang ya kita sanggup tanpa menggunakan handphone ini. Dan seringkali ketika kita memegang handphone ini, inilah yang membuat kita memiliki hubungan yang tidak bagus dengan Allah itu sendiri. Ketika kita masuk nih ke rumah ibadah, kita duduk, memang di awal-awal ya kita tidak kita menghiraukan ini, kita tidak tertarik untuk memegangnya. Tapi seiringnya berjalannya waktu ibadah, otomatis akan ada juga rasa bosan tuh. Dan seringkali yang kita gunakan untuk mencegah bosan kita itu adalah HP ini sendiri, PDP. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa dalam kehidupan kita akan banyak sekali hal-hal yang membuat kita menduakan hati Tuhan, ya, seperti yang PHD Brief tanyakan tadi. Dan bagaimana contohnya agar kita boleh memberitahukan juga kepada orang lain? Otomatis kita benahi dulu diri kita, ya kan? Kalau contohnya diri kita sendiri belum bisa kita benahi, bagaimana kita bisa memberikan contoh kepada orang lain. Nah, sebagai satu contoh untuk membenahi diri adalah mempererat diri kita dengan Tuhan, sehingga pernikahan yang Tuhan maksudkan itu benar-benar memikat antara saya dengan Allah, antara kita semua yang menonton ini dengan Kristus itu sendiri. Kira-kira begitu. Terima kasih pada Stephen. Jadi semakin jelas pelajaran kita di pelajaran ketiga ini, bagaimana gambaran dari pernikahan itu hubungan Tuhan dengan manusia. Jadi ya, apalagi kalau misalnya kita lihat ya tadi pertanyaan ketiga ini, itu tadi baru kebiasaan-kebiasaan. Ya, apalagi kalau ajaran-ajaran yang menyimpang ya, kalau pastinya kita lebih strict lagi ya kan. Tentunya itu akan membawa kita lebih jauh lagi dari Tuhan kalau kita nggak mengetahui akan Alkitab dan tidak dekat kita hubungan kita dengan Tuhan. Betul. Terima kasih pada Stephen, dan sampai sini pelajaran kita. Tuhan memberkati.